والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat agama maupun nikmat dunia, yang apabila kita bersyukur baik dengan hati, dengan lisan maupun dengan amal perbuatan, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambahkan nikmatku pada kalian. Dan tidak lupa tentunya, seseorang tidak disebut bersyukur kepada Allah sampai dia bisa bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah sampai dia bisa bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Maka kita bersyukur pada orang tua kita, bersyukur kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang mengajari dan membimbing kita, kepada saudara dan kerabat serta tetangga yang berbuat baik kepada kita. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat baik kepadamu, hendaklah kau membalasnya. Baik, ikhwas sekalian, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang keimanan. Bagaimana pemahaman yang benar terhadap iman dan bagaimana agar iman kita tidak terkoyak. Sangat mudah bagi kita untuk mengucapkan kata iman, termasuk orang-orang yang sebenarnya belum pantas untuk dikatakan beriman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman, maka katakan kepada mereka kalian belum beriman. Akan tetapi ungkapkan bahwa kami telah berislam. Maka di kesempatan ini, apa yang dimaksud dengan iman? Apa hakikatnya? Dan apakah iman itu bertambah dan berkurang? Apa saja rukun dan cabang-cabang iman, serta apa perbedaannya? Dan
apa saja yang bisa membuat iman kita terkoyak, apa yang bisa membatalkan keimanan kita. Ini yang insya Allah kita akan kaji di kesempatan ini. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, iman secara bahasa dengan istilah itu tidak jauh beda. Ya, pembenaran hati yang dibuktikan dengan ketundukan dan ketaatan. At-tasdiq ma'al id'an. Pembenaran hati yang diiringi dengan ketundukan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah yang kita kenal, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Ya. Iman itu pembenaran dengan hati, pengucapan atau pengikraran dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Sebagian ulama menambahkan yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yang bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Anda beriman jika kita sudah yakin dengan hati kita, jika kita sudah berani mengucapkan dengan lisan kita, dan kita buktikan, kita praktekkan dengan amal perbuatan kita, maka itu berarti kita sudah beriman. Dan ada tanda tanya di sini. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Ada objek yang harus diketahui di sini. Yang dibenarkan apa? Yang diyakini apa? Yang diucapkan itu apa? Yang diamalkan apa? Karena ini pekerjaan semua, kata kerja semua. Membenarkan, meyakini gitu, mengucapkan, mengamalkan. Objeknya apa? Apa yang harus kita yakini? Apa yang harus kita ucapkan? Apa yang harus kita amalkan supaya bisa disebut beriman? Maka disinilah butuhnya ilmu. Iman itu tidak akan tercapai kecuali dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Diawali dengan fa'lam, dengan berilmulah, ketahuilah. Maka mustahil seseorang bisa beriman kalau dia tidak berilmu. Para sahabat beriman itu karena diajari ilmu oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan ilmu, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah, maka mereka pun beriman. Jika seseorang salah meyakini,
salah mengucapkan, salah mengamalkan, maka bisa berakibat fatal dengan keimanannya. Ketika seseorang mengatakan misalnya, atau seseorang meyakini adanya sesembahan selain Allah, adanya yang berhak diibadahi selain Allah, jelas keyakinan ini keyakinan yang batil bagi umat Islam. Atau seseorang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ada orang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jelas ini keyakinan yang batil. Karena Allah menyebutkan Nabi Muhammad sebagai wa khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Nah, jadi kita sangat butuh ilmu supaya keyakinan kita ini benar objeknya. Kita yakin apa? Ketika kita belajar ilmu, belajar Al-Quran, belajar hadis, keyakinan kita akan benar. Ketika Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad," katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ini keyakinan kita. Keyakinan yang bertentangan dengan ini, yang mengatakan Tuhan tidak esa, maka itu bagi umat Islam tidak benar. Allahus Samad, Allah tempat para hamba bergantung. Seluruh hamba bergantung kepadanya. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak dilahirkan, tidak beranak, tidak melahirkan, dan tidak pula diperanakan, tidak punya orang tua. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun, seorang pun yang serupa dengan Allah. Siapa yang berkeyakinan berbeda dengan ayat Al-Quran ini, maka dia telah menyimpang. Keyakinan-keyakinan ini yang harus diyakini dengan hati harus benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga dengan ucapan, mengucapkan dengan lisan apa yang diucapkan. Segala keyakinan itu diikrarkan. Ketika dia yakin tidak ada yang berhak disembah diibadahi dengan benar kecuali Allah, dia harus bisa mengucapkannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Harus diikrarkan dengan lisan. Dan harus benar. Kemudian mengamalkan konsekuensi dengan anggota badan. Ini keimanan. Yang tadi disebutkan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Yang iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang juga dengan kemaksiatan. Ya. Maka kita lihat bahwa amalan itu bagian daripada iman. Iman itu gak cuma hati dan lisan, apalagi cuma hati doang, enggak. Iman itu masuk di dalamnya amalan dengan anggota badan.
Apa dalilnya? Kalau amalan itu bagian daripada iman, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka senantiasa bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Juga sabda Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 70 atau 60 cabang lebih. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling afdalnya ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu cabang dari iman. Perhatikan hadis ini. Gabungan antara ucapan, keyakinan dengan perbuatan. Yang paling tinggi disebut ucapan la ilaha illallah. Paling rendah perbuatan. Perbuatan apa? Imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Gimana jalan kaum muslimin itu supaya baik, supaya enak gitu, supaya orang-orang gak terganggu, disingkirkan gangguan-gangguan. Wal haya'u syu'batun minal iman, ini amalan hati. Jadi baik ucapan, baik amalan maupun amalan hati itu masuk ke dalam iman. Ada pemahaman yang menyimpang yang mengatakan amalan bukan bagian dari iman. Kelompok yang mengatakan demikian adalah kelompok Murji'ah. Murji'ah dari kata arja yurji, mengakhirkan. Ya karena mereka mengakhirkan amal dari iman. Mereka mengatakan amalan bukan bagian dari iman. Kata mereka, iman itu cukup dengan hati saja. Kalaupun gak beramal, selagi hati yakin, maka imannya tinggi. Oleh karena itu menurut Murji'ah, iman gak akan bisa bertambah, gak bisa berkurang. Iman itu tetap di dalam hati, kata mereka. Walaupun dia bermaksiat, berzina, mencuri, kata Murji'ah nih, naudzubillah, selama hatinya tenang dengan iman, dia tetap beriman seperti malaikat Jibril dan imannya Rasulullah. Ini penyakit pemahaman yang berbahaya, pemahaman yang buruk, yang menyepelekan amalan. Gak perlu beramal, kata mereka. Ngapain beramal? Yang penting hatinya, mas. Ya, iman cukup di hati, selesai urusan, kata mereka. Ya padahal amalan bagian daripada iman. Dan Allah tidak hanya melihat hati,
Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hati dan juga melihat kepada amalan. Bukti realnya seperti apa? Seseorang tidak dikatakan beriman hanya dengan angan-angan, tapi dibuktikan. Maka ya, surat Al-Anfal tadi menyebutkan tentang hakikat iman. Orang yang beriman itu enggak sekadar yakin hatinya, mengucapkan dengan lisannya, tapi ada konsekuensinya. Tadi disebutkan apa? Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antaranya mereka yang mendirikan salat dan menafkahkan dari apa yang kami rezekikan. Ya. Juga disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 74 tentang iman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah. Hijrah itu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ketika ditindas, diintimidasi, dibunuh, diancam, tidak bisa beribadah dengan tenang, maka disyariatkan hijrah. Dan juga orang-orang berjihad fi sabilillah. Dan orang-orang yang memberi tempat kediaman, memberikan tempat ya bagi orang-orang yang membutuhkan serta memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Perlu dibuktikan. Keimanan itu perlu dibuktikan. Dibuktikan dengan berhijrah, dibuktikan dengan berjihad fisabilillah, dibuktikan dengan menyambut saudara-saudaranya, memberikan pertolongan. Mereka itu orang beriman. Lahu maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka akan memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Kemudian kita sering mendengar kata iman dan Islam. Apa perbedaan antara Islam dengan iman? Apakah sama atau berbeda? Perlu kita ketahui, ikhwas sekalian, kata Islam dan iman apabila disebutkan berbarengan dalam satu kalimat atau satu paragraf, itu artinya berbeda. Kalau mereka bersatu dalam satu kalimat atau paragraf. Tapi kalau mereka disebutkan sendirian, terpisah, Islam doang misalnya, iman aja disebutkan, maka artinya itu mencakup satu sama lain, sama. Ya. Misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga dari api neraka. Yang beriman di sini maksudnya yang beriman atau berislam. Yang duanya maknanya sama. Wahai orang-orang yang Islam, wahai orang-orang yang beriman, gitu. Disebutkan sendirian artinya sama, Islam dengan iman. Jika disebutkan berbarengan satu kalimat, satu paragraf, artinya beda. Seperti hadis Jibril ketika ditanya, kabarkan kepadaku tentang Islam, terus kabarkan kepadaku tentang iman, maka Rasulullah menjawab dengan jawaban yang berbeda. Islam anta syahada alla ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab dengan rukun Islam. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah jika mampu. Ini Islam. Ketika ditanya wa akhbirni 'anil iman, kabarkan tentang iman, Rasulullah jawab, antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman dijawab dengan rukun iman. Iman itu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ada perbedaan. Ya ketika disebutkan bersama. Dan tingkatan dalam Islam itu Islam, iman, ihsan. Ya, Islam, iman, ihsan. Makanya tadi ketika orang-orang Arab, orang-orang Badui mengatakan saya beriman, kata Allah apa? Qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Kalian jangan mengaku beriman dulu, ketika ucapkan saja kami sudah Islam. Ini konteksnya disebutkan barengan, berarti artinya sama apa beda? Beda. Islam amalan-amalan zahir yang nampak. Sedangkan iman amalan-amalan yang batin. Tapi kalau disebutkan sendirian masuk satu sama lain. Selanjutnya hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, apa perbedaan rukun iman dengan cabang iman? Rukun iman tadi disebutkan ada 6 yang menjadi sendi tegaknya iman. Sendi tegaknya iman. Sedang cabang tadi disebutkan ada 70 lebih cabang iman. Ya. Perbedaannya di mana? Untuk rukun iman ini tidak boleh hilang walaupun satu dari rukun tersebut. Siapa yang kehilangan satu rukun saja, maka dia kehilangan iman secara keseluruhan. 6-6-nya harus ada. Kalau rukun iman. Ada orang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, tapi nggak mau beriman kepada takdir. Apakah disebut beriman? Saya beriman sama semuanya, tapi saya nggak mau beriman sama takdir. Saya nggak percaya dengan takdir. Kelompok Qadariyah yang menolak iman kepada takdir. Ya, kata Ibnu Umar, akhbirhum anni bari'um minni wa hum bara'um minni. Kabarkan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dari saya. Wallahi la yu'minu hatta yu'minu bil qadar. Demi Allah mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka benar-benar beriman dengan takdir. Atau tidak beriman sama malaikat. Ada ahli filsafat, orang-orang filsafat, mereka menolak malaikat. Mereka bilang malaikat itu nggak ada. Malaikat itu hanya simbol kebaikan, kata mereka. Nggak ada malaikat. Padahal kita yakini malaikat itu benar-benar ada, yang Allah ciptakan dari cahaya. Yang Allah sebut, ya, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa taat terhadap apa yang mereka diperintahkan untuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para malaikat. Apa efek dari mereka tidak beriman pada malaikat? Efeknya mereka tidak beriman kepada wahyu. Mereka katakan Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad, karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang jenius, muji tapi tujuannya menghinakan. Nabi Muhammad jenius, dia bisa ngarang Quran katanya. Kenapa? Karena dia menolak adanya malaikat sebagai pemberi wahyu. Mereka menolak malaikat Jibril. Mereka menolak malaikat. Maka termasuk keimanan, rukun iman ada beriman kepada malaikat. Ya, di antaranya kepada malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Sehingga Al-Quran ini benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Adapun cabang-cabang iman yang jumlahnya tadi 72, 73 lebih, ini ada yang cabangnya tapi pokok, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ada cabang-cabang di bawahnya. Apabila hilang salah satu cabang iman, maka imannya berkurang. Jika kehilangan salah satu cabang atau dua cabang, maka imannya berkurang. Ada orang gak punya malu misalnya, padahal malu bagian daripada iman, tapi dia gak punya malu, gak tahu malu. Maksiat gak malu, gak sholat gak malu, malah dibangga-banggain sama orang. Tidak ada rasa malu ketika berbuat maksiat kepada Allah. Itu tanda hilangnya cabang iman malu, sehingga imannya berkurang. Nah, jadi kalau rukun iman itu harus lengkap. Hilang salah satu, hilang semuanya. Kalau cabang iman, ada cabang iman yang merupakan pokok, yaitu ucapan la ilaha illallah, ini gak boleh hilang. Ada cabang yang di bawah itu, apabila hilang, ditinggalkan, maka imannya berkurang. Ya. Dan dari sini kita mengetahui tentang hukum pelaku dosa besar. Dosa besar yang dikenal dengan kabirah, ya, yaitu dosa yang disebutkan sebagai dosa besar atau dosa yang ada ancamannya di dunia maupun di akhirat, atau dosa yang mendatangkan laknat dari Allah dan kemurkaannya, atau dosa yang ada hukuman had di dunia. Had dipotong tangan seperti mencuri, dicambuk atau dirajam bagi pezina. Dosa yang ada hukumannya di dunia atau ada ancamannya di akhirat, atau disebut sebagai sebab datangnya laknat kemurkaan Allah dan disebut sebagai dosa besar, maka itu dosa besar. Contoh dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi olehmu 7 dosa yang membinasakan. Ini dosa besar berarti, karena membinasakan. Qalu wa ma kunna. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, asyirku billah, was-sihru, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, wa aklur riba, wa aklu malil yatim, wa tawallu yawmaz zahfi,
wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Di antara dosa-dosa besar syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharapkan oleh Allah kecuali dengan haknya, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada waktu peperangan, menuduh berzina wanita-wanita suci yang mukmin, dan lalai dari kemaksiatan. Jika seseorang melakukan dosa besar, maka dia seorang yang fasik, yang tetap beriman tapi kurang imannya. Dan di akhirat di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya, menyiksanya. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Di dunia dia masih berstatus beriman, tapi yang fasik, yang kurang imannya. Dia tidak kafir gara-gara dosa besar. Ada orang beriman terus dia mencuri atau makan riba. Ini dosa besar. Dia beriman dengan keimanannya, fasik dengan kemaksiatannya. Dia berkurang imannya, merosot. Berbeda dengan pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah. Orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir di dunia. Kafir. Orang Khawarij suka mengkafir-kafirkan. Siapa yang terjatuh pada dosa besar dia kafir. Siapa yang berzina kafir. Siapa yang riba kafir. Semua serba kafir. Orang Mu'tazilah beda lagi. Jika ada yang berbuat dosa besar, Mu'tazilah mengatakan dia enggak mukmin, dia enggak kafir, dia tengah-tengah. Fi manzilah baina manzilataini. Enggak disebut mukmin, enggak disebut kafir. Ini kata Mu'tazilah. Di akhirat Mu'tazilah sama Khawarij sepakat dan sepaket. Pelaku dosa besar kata Khawarij dan Mu'tazilah sama-sama kekal di neraka. Jadi di sini ada 3 pemahaman ya tentang pelaku dosa besar. Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman yang benar bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Dia beriman dengan keimanannya, fasik dengan kemaksiatannya. Di akhirat di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki mengampuni, maka dia diampuni. Jika Allah menghendaki mengazab, maka dia diazab. Tapi tidak kekal di neraka. Sedangkan Mu'tazilah dan Khawarij sepakat di akhiratnya kekal di neraka. Tapi di dunia mereka beda pendapat. Kata orang Khawarij pelaku dosa besar kafir. Kata Mu'tazilah enggak kafir, enggak mukmin, tengah-tengah. Ahlu Sunnah di dunia mengatakan pelaku dosa besar mukmin yang fasik. Ya, mukmin yang fasik. Nah, ini pemahaman Ahlu Sunnah yang harus kita pahami terkait dengan keimanan. Tapi bukan berarti kita meremehkan maksiat. Karena maksiat itu punya dampak yang dahsyat kepada iman. Ya. Maksiat yang merupakan lawan ketaatan, baik meninggalkan perintah atau melakukan suatu larangan, itu bisa menyebabkan hilangnya cabang-cabang iman.
bisa menjadikan iman kita merosot. Makanya iman tadi disebutkan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sawda'u fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu wa in zada zadat hatta ya'lu qalbuhu dzakar rain alladhi dzakara Allahu azza wa jalla fil Qur'an." Sesungguhnya orang beriman jika berbuat dosa maka akan terbentuklah titik hitam di hatinya. Apabila dia bertaubat, meninggalkan dan beristighfar, maka mengkilaplah hatinya. Dan jika menambah dosa, maka bertambahlah bintik hitamnya sampai menutupi hatinya. Itulah rain yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Ya. Jadi sangat berbahaya sekali, bisa menutup hati kita. Perumpamaannya seperti ini. Iman itu seperti pohon besar yang rindang. Iman seperti pohon besar yang rindang. Maka akar-akarnya adalah tasdik, kepercayaan. Dan dengan akar itulah ia hidup. Sedangkan cabang-cabangnya adalah amal perbuatan. Dengan cabang itulah kelestarian dan hidupnya terjamin. Semakin bertambah cabangnya, maka semakin bertambah dan sempurna pohon itu. Dan jika berkurang, maka buruklah pohon itu. Lalu jika berkurang terus sampai tidak tersisa cabang maupun batangnya, maka hilanglah nama pohon itu. Manakala akar-akar itu tidak mengeluarkan batang-batang dan cabang-cabang yang bisa berdaun, maka keringlah akar-akar itu dan hancurlah akar tersebut di dalam tanah. Begitu pula maksiat-maksiat dalam kaitan dengan pohon iman. Maksiat selalu membuat pengurangan dan aib dalam kesempurnaan dan keindahannya, sesuai dengan besar dan kecilnya atau banyak sedikitnya kemaksiatan tersebut. Jadi jangan pernah remehkan maksiat. Berapa menit lagi ada? Itu sudah terdengar azan di luar. Nah, jadi itu hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, yang merusak iman itu kemaksiatan. Dan nanti ada hal-hal yang bisa membatalkan keimanan, insya Allah di kesempatan yang akan datang, jika Allah mudahkan. Ya, maka jaga iman kita dengan terus ketaatan kepada Allah, dengan terus menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu akan menjaga keimanan kita, bertambah keimanan kita. Ya. Ketika kita menjauh dari ilmu, maka akan mudah futur dan malas beribadah dan malas untuk melakukan ketaatan. Insyaallah tanya jawab kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang kita kaji di kesempatan ini bermanfaat bagi kita untuk menjaga iman kita agar tidak rusak dan tidak terkoyak. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.